Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak Dr. Andas Kusnadi MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah tafsir, dan tak lupa pula kepada teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi dari makalah kami yang bertema tentang pengertian dari tafsir, bimbingan dan konseling, psikoterapi dan kedudukannya dalam Islam. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Akbar Oktaviansyah, dan penyampaian materi yang kedua yaitu Septi Astuti, dan penyampaian yang ketiga yaitu saya sendiri, yaitu Wulandari. Baiklah, kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Oktaviansyah. Saya akan menjelaskan pengertian tafsir. Secara etimologi, kata tafsir merupakan masdar dari kata fasyara, yaitu membuka, menjelaskan, berarti yang mengungkapkan dan menerangkan makna al-kalil, al-katan. Jadi dari segi bahasa tafsir ialah menerangkan atau menyatakan. Menurut Abu Hayyan dalam Al-Muhit, dia mengemukakan definisi tafsir sebagai berikut. Ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz Al-Quran, tentang pertunjukan hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dari makna-makna yang diinginkan baginya, ketika tersusun serta hal-hal yang lain melengkapinya. Khalil bin Utsman. Menurut Khalil Utsman Al-Sabti, beliau mengemukakan definisi tafsir sebagai berikut. Ilmu yang membahas tentang hal-hal berhubungan dengan Al-Quran dari segi indikasinya untuk memahami maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. B. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mencapai pemahaman diri dari arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian maksimal terhadap sekolah, rumah tangga, dan masyarakat umum. Sedangkan konseling dapat diartikan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupan dengan cara interview secara yang sesuai dengan keadaan individu yang terhadap untuk mencapai kesejahteraan. Melalui konseling, individu akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuan sendiri. Bimbingan dan konseling merupakan upaya operatif dan sistematif dalam memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang dioptimalkan. Baiklah, sampai di sini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Astuti, kelas 252E, NIM 2030502139. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi dari Akbar tadi, yaitu C. Pengertian psikoterapi. Istilah psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu pisce dan terapi. Pisce artinya jiwa dan terapi adalah hati. Jadi, psikoterapi mungkin dapat disebut penyembuhan jiwa atau penyembuhan mental. Jadi, psikoterapi adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien yang bertujuan 1. Menghilangkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada. 2.
memperantarai perbaikan pola tingkah laku yang rusak. 3. Meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan kepribadian yang positif. D. Kedudukannya dalam Islam. Tafsir. Kedudukannya sebagai sumber petunjuk Al-Quran bukan hanya memuat ajaran-ajaran agama dalam aspek moral dan spiritual yang terbatas, seperti akidah, ibadah, dan akhlak, melainkan juga memuat aspek-aspek kehidupan manusia. Bimbingan konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling Islam dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu untuk belajar mengembangkan fitrahnya, yaitu iman, akal, dan kemauan agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Psikoterapi Islam adalah proses perawatan dan penyembuhan penyakit kejiwaan melalui intervensi psikis yang didasari nilai keagamaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dasar nilai keagamaan tersebut bukan untuk tujuan mengubah keyakinan klien terhadap agama yang dianutnya, melainkan untuk membangkitkan kekuatan keruhanian dan kekuatan spiritual keimanannya dalam menghadapi penyakit. Sebab kekuatan kerohanian dan spiritual merupakan potensi universal yang ada pada setiap jiwa manusia dari agama manapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk padanya. Baiklah, selanjutnya yaitu tafsir. Baik, untuk tafsir yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 17, yang artinya barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seseorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani Juz 8, Al-Alusi menjelaskan dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa hendaknya seseorang murid memasrahkan segala urusannya taslim kepada guru, seperti halnya mayit di hadapan pemandinya, seperti halnya anjing Ashabul Kahfi. Abu Bakar Al-Warraq berkata, berkumpul dan berdekatan dengan orang-orang solih adalah layaknya barang jarahan. Meski jenis antara guru dan murid berbeda, bukankah anjing Ashabul Kahfi selalu hidup bersama dengan tuannya? Menurut Al-Alusi, halaman 246. Selanjutnya itu tafsir dalam Quran Surah Al-Jin ayat 2, yang artinya yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Adapun tafsirnya, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar yaitu kepada keimanan dan kebenaran, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukannya sesudah hari ini seseorang pun dengan Rabb kami. Dan yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 112, yang artinya tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Adapun tafsirnya yaitu tidak demikian, bahkan yang masuk surga itu ialah selain mereka. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya tunduk pada perintahnya. Ditekankan menyerahkan wajah dan muka karena merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Maka anggota tubuh yang lainnya harus lebih tunduk lagi. Sedangkan ia berbuat kebaikan, terutama bertauhid, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Artinya, sebagai ganjaran amal perbuatannya itu ialah surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan berduka cita, yakni akhirat kelak.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Adapun menurut Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pintu gua itu berada di arah utara, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Abbas, Said bin Jubair, dan Qatadah. Yang kedua yaitu mereka berada di tempat yang luas dalam gua tersebut, sehingga sirkulasi udara berjalan dengan baik dan nyaman. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa hidayah taufik itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang memberikan hidayah atau yang menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun pihak pun yang bisa memberikan hidayah. Karena itulah, hendaknya kita senantiasa memohon petunjuk hanya kepada Allah. Dan yang selanjutnya yaitu kosakata dari Quran Surah Al-Jin ayat 2. Yang pertama yaitu Yahdi, artinya yaitu ia memberi petunjuk ila kepada rusydi, jalan yang benar. Fa'amana, maka kami beriman, bi kepadanya, walan dan tidak, dan nusyrik, yaitu kami mempersembahkan Birabbina, dengan Tuhan kami, ahada, yaitu seseorang. Dan yang selanjutnya yaitu hikmah ayat. Yang pertama itu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 112. Hikmahnya yaitu yang pertama, penduduk surga itu adalah yang terkumpul pada dua sifat, yaitu sifat ikhlas dan ittaba, atau mengikuti Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu niat untuk ikhlas, dan yang ketiga yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah dari Quran Surah Al-Jin ayat 2. Yang pertama yaitu Surah Al-Jin ini merupakan peringatan bagi manusia dan jin untuk terus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Dan yang selanjutnya yaitu hikmah Quran Surah Al-Kahfi ayat 17, bahwasanya hidayah taufik hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang memberikan hidayah atau menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan hidayah. Karena itu, hendaknya kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Akbar Oktaviansyah, Saudari Septi Astuti, dan Saudari Wulandari. Semoga kita semua dapat memahami dan mengerti apa yang telah mereka sampaikan. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.